Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Dwiani, NIM 20040460021 dari Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Dalam video ini kita akan membahas suatu hikmah dari buku Terapi Rumi, yaitu hikmah tentang air dalam kendi. Dalam kisah hikmah ini menceritakan tentang seorang lelaki Badui yang miskin dan juga istrinya. Suatu hari mereka berbincang-bincang mengenai keadaannya. Nah, sang istri ini protes kepada sang suami karena keadaannya yang miskin. Tetapi sang suami ini merasa cukup atas apa yang dimiliki. Padahal mereka sudah sangat miskin. Jangankan harta, makanan pun mereka tidak punya. Kemudian sang suami ini berusaha untuk menenangkan istrinya, tapi sang istri tetap saja protes karena memang kemiskinan yang mereka alami sudah mencapai titik nadir. Karena perdebatan mereka tidak kunjung usai, akhirnya sang suami mengancam sang istri akan menceraikannya apabila istrinya ini tetap saja protes atas keadaan yang mereka alami. Nah, karena sang istri ini terkejut mendengar ucapan suaminya, dia menjadi marah dan sedih kepada suaminya kenapa dia bisa berkata seperti itu. Padahal dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah senang, sang istri ini selalu menemani suaminya. Namun pada akhirnya sang suami ini menyesal telah mengatakan hal tersebut kepada istrinya. Kemudian dia meminta maaf kepada istrinya. Nah, karena lulu, sang istri ini mau menerima permintaan maaf sang suami, tetapi dia memberikan permintaan kepada suaminya untuk pergi ke Baghdad untuk mengadu nasib. Sang istri ini meminta suaminya untuk membawa air dalam kendi yang mereka miliki ke Baghdad untuk diberikan kepada sultan di sana. Nah, karena sang suami ini terpengaruh dengan kata-kata istrinya, dia akhirnya pergi membawa air dalam kendi tersebut menuju ke Baghdad. Sesampainya di sana, pengawal bertanya kepada si lelaki Badui ini, apa maksud kedatangannya. Nah, kemudian si lelaki Badui ini menjelaskan maksud dari kedatangannya, yaitu untuk memberikan hadiah kepada sang sultan, yaitu berupa air dalam kendi. Kemudian para pengawal ini tertawa atas perkataan si lelaki Badui ini. Karena mendengar niat yang tulus dari si lelaki Badui, para pengawal tadi akhirnya meminta si lelaki Badui untuk menunggu. Kemudian pengawal menemui sultan dan menyampaikan hadiah dari si lelaki Badui itu berupa air dalam kendi. Nah, ternyata si sultan ini menerima air tersebut dan meminta para pengawal untuk memenuhi air dalam kendi itu menjadi emas yang penuh dalam kendi itu, dan meminta para pengawal untuk menyiapkan satu perahu untuk menyeberangi sungai Tigris. Si laki-laki Badui ini terkejut atas hasil yang dia dapatkan, padahal dia berangkat dari rumah hanya membawa satu kendi air dan pulang membawa satu kendi emas. Lelaki Badui ini terkejut karena dia mengira orang-orang di Baghdad akan kagum atas apa yang ia bawa, padahal di Baghdad itu terdapat sungai Tigris yang mengalir air dengan deras. Tetapi dia masih mendapatkan hasil yang baik berkat kemurahan hati dari sultan. Dari kisah hikmah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk merubah suatu keadaan, kita dapat memulai dengan langkah yang kecil. Seperti dalam kisah hikmah tadi, yang mana sang istri tetap berjuang untuk memberikan semangat dan juga dukungan kepada suaminya untuk terus berusaha, untuk merubah keadaan mereka yang miskin menjadi lebih layak lagi. Pelajaran yang kedua yaitu meskipun usaha yang kita lakukan itu adalah salah, kita harus tetap berusaha karena kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan untuk kita.
Seperti yang dilakukan oleh si lelaki Badui tadi. Dia membawa sekendi air ke daerah yang memiliki sungai Tigris, di mana airnya mengalir dengan deras. Tapi dia membawa pulang sekendi air, suatu hal yang tidak dapat diduga-duga. Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil yaitu dari sikap sang sultan. Meskipun dia hanya mendapatkan sekendi air, tapi beliau dengan kemurahan hatinya memberikan sekendi emas untuk lelaki Badui tadi. Setinggi apapun jabatan yang kita raih, harta yang kita miliki, kita tetap harus rendah hati dan juga rela untuk menolong sesama, seperti yang dilakukan oleh sang sultan tadi. Jadi, dalam suatu kondisi, kita harus memiliki pemikiran bahwa kemampuanku mungkin hanya segini, tapi selebihnya aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak berputus asa atas rahmat Allah, maka akan datang pertolongan yang tidak kita duga-duga darinya.